Yang kedua, ayat yang Allah turunkan selalu bersama gandengannya adalah wa atiullaha wa atir rasul, sebagaimana ada juga di dalam Al-Imran ayat 132, dan taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puluhan tahun ke sini itu banyak orang yang kemudian meragukan hadis, meragukan sunnah Rasul, meragukan sabda-sabda Nabi. Mereka berdalih dengan rasionalitas. Rasul juga manusia, Rasul juga bisa salah. Hadis sudah ribuan tahun yang lalu, hadis juga banyak yang palsu. Karena itu kami tidak mau mengambil hadis, kami cukup mengambil dari Al-Quran saja. Jadi ada apa orang yang begitu? Bahkan sehingga mereka tidak mau menggunakan hadis, itu tidak mau. Maunya Al-Quran saja. Padahal Allah di dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul, taati Allah dan taati Rasul ini satu paket. Tidak boleh hanya mentaati Allah tanpa mentaati Rasul, tidak boleh hanya mentaati Rasul tanpa mentaati Allah. Ini harus dua-duanya diambil, karena ini satu paket. Kata Imam Samarqandi, faman atau Allah, barang siapa yang mentaati Allah, walam yuti'ir rasulah, dan tidak mau mentaati Rasul, lam yuqbal minhu, ibadahnya tidak akan diterima. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Bahkan mereka kemudian mengatakan, wah ini hadisnya dhaif, ini banyak hadis dhaif. Intinya dia tidak mau mentaati Rasul. Bahkan sekarang berkembang, mulai dia tidak langsung membenci Nabi, tapi dia mulai membenci turunan Nabi. Ini hati-hati. Setelah membenci turunan Nabi, maka akan meningkat membenci Nabi. Nabi itu tukang kawin. Na'udzubillah. Mulai masuk ke ranah benci Arab. Ambil Islamnya, jangan ambil Arabnya. Nah, itu sama dengan memisahkan gula dengan rasa manisnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengambil ajaran Islam tanpa menggunakan bahasa Arab? Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Allah turunkan Al-Quran di tanah Arab. Bagaimana kita bisa kemudian membenci Arab? Hati-hati. Dan apa gunanya kita membenci sebuah etnis? Enggak ada gunanya. Karena prinsipnya semua adalah keturunan Nabi Adam alaihis salam. Tidak perlu membenci etnis manapun, tidak perlu. Etnis manapun sama-sama satu keturunan dengan kita dari Nabi Adam alaihissalam. Kita tidak boleh membenci etnis manapun. Dan kita juga jangan membenci keturunan siapapun. Kalau memang mereka itu baik, ya kita baik. Kalau mereka tidak baik, ya kita jauhi. Karena siapapun bisa juga berkarakter baik dan bisa juga berkarakter tidak baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena Allah di dalam rukun iman melalui Nabi itu mengingatkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi kalau kemudian rukun imannya membenci Rasul, membenci kitab Allah, menjadi tidak sempurna imannya, menjadi kurang. Karena itu ati Allah wa ati Rasul itu satu paket. Karena satu paket, maka tidak boleh dipisahkan. Mentaati Allah harus mentaati Rasul, mentaati Rasul harus mentaati Allah.
Faman atau Allah walam yutir rasul lam yuqbal minhu. Ini hati-hati. Jadi jangan sampai membenci Nabi, membenci turunan Nabi. Tidak perlu kita masuk ke ranah itu. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Oleh karena itu ayat yang kedua yang selalu Allah turunkan bersama gandengannya sebagaimana dikemukakan Imam Abdul Laith Samarqandi, ati Allah wa ati Rasul. Mudah-mudahan kita bisa mentaati Allah sekaligus mentaati Rasulnya, insya Allah. Karena nggak mungkin, Mbak, kita itu hanya menggunakan ayat Al-Quran, itu nggak mungkin. Kita boleh tantang orang yang cuma menggunakan ayat Al-Quran. Kalau ditanya, kan di Al-Quran kan aqimus sholat. Kita ngikut Al-Quran saja, coba tanya. Sholat dengan cara Al-Quran gimana coba? Di Al-Quran disebutkan aqimus sholat, dirikan sholat. Tapi bagaimana mengerjakan sholat itu dijelaskan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi dicontohkan oleh Nabi. Hadirin kaum muslimin sidang subuh